Salam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Kita absen dulu. Kevin. Medi. Lupi. Kenji. Firmansa. Silvana. Marcella. Regina. Rika, Mirel. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi dan berdoa. Semuanya berdiri dulu. Kita berdoa dan mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur. Kami bertepuk tangan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Berkatilah setiap usaha kami agar dapat memahami pelajaran yang diberikan. Ya Tuhan, bantulah kami untuk saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Tuhan, jadikanlah kami alatmu untuk menyebarkan cinta dan kebaikan. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk belajar kali ini, materi kita hari ini tentang bersyukur untuk alam dan lingkungan. Di sini ada ayat Alkitab, ya, ada 2 ayat Alkitab yang akan kita bacakan bersama-sama. Yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Selanjutnya Mazmur 104 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Betapa banyak perbuatan ya Tuhan, semua Kau lakukan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Itu firman Tuhan untuk pelajaran tentang bersyukur untuk alam dan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita di dalam pelajaran bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama, mari kita bacakan bersama-sama. Yang pertama, menyebutkan ciptaan Tuhan dan alam lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga alam sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sederhana terkait kerusakan lingkungan secara kelompok. Yang keempat, membuat karya sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada Tuhan atas alam ciptaannya. Yang kelima, menunjukkan sikap positif terhadap alam dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang perlu kita ketahui bersama-sama dan akan kita lakukan dalam sesi pembelajaran saat ini. Nah, kita masuk ke dalam materi. Di sini ada 2 gambar yang disajikan. Ya.
Bisa dilihat kedua gambar di sini. Gambarnya bertema tentang lingkungan. Dari gambar yang pertama, lingkungannya keadaannya di mana? Gambar yang kedua, lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Ada pertanyaan untuk kita renungkan di sini. Lingkungan seperti apa yang mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan? Yang bersih. Terus apa lagi? Merawat tanaman dan hewan, serta tidak merusak ekosistemnya alam. Merawat tanaman. Nah, kalau dari gambar nomor 1 kita melihat tanamannya berawat tidak? Berawat karena terlihat subur dan terus selanjutnya ada pertanyaannya, menurutmu apakah Tuhan senang jika kita merusak alam? Tidak mengurangi kerusakan apalagi jika itu disengaja dan merugikan kehidupan. Mas Tuhan tidak senang ya. Tuhan pasti sedih kalau kita merusak alam yang sudah Tuhan ciptakan. Ya. Karena apa? Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia itu supaya bertanggung jawab merawat alam. Ya. Seperti dalam naskah kita tadi yang sudah kita bacakan dalam Kejadian pasal berapa tadi? Ayat 20. Baiklah, kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia? Supaya kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab menjaga alam dan ekosistem. Ekosistem itu apa aja? Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, yang sudah Tuhan ciptakan itu harus kita rawat. Ya. Jadi kita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia yang Tuhan ciptakan untuk merawat dan menjaga bumi ini. Kita adalah wakil Tuhan di bumi ini, ya. Kita wakil Tuhan yang ditugaskan untuk merawat dan menjaga alam ini. Nah, dalam penciptaan, manusia itu diciptakan pada hari yang kenapa? Pada hari yang hari yang terakhir. Penciptaan yang terakhir. Karena terlebih dahulu Tuhan menciptakan apa? Alam. Semesta dari sini dulu. Tuhan menciptakan daratan, lautan, tumbuhan, binatang di darat, di laut. Itu supaya kita pelihara, kita kuasai, tapi menguasai di sini tidak boleh semena-mena. Karena kita tidak bisa. Kalau kita mau menangkap ikan, pantaslah kita menggunakan racun. Nanti akan merusak, ya, merusak kelanjutan ikan tersebut. Nanti anak-anaknya mati di mana nanti? Ya, ikan yang punah dong akhirnya. Makanya mengapa Tuhan tidak senang jika kita merusak alam? Karena alam yang Tuhan ciptakan ini harus kita jaga dan merawat. Nah, kalau kita tidak merawat alam, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan bahas di dalam kegiatan ini. Ya. Di sini ada pengantar masalah bagi kita. Ada pengantar masalah di lingkungan sekitar sekolah. Sampah berserakan di tengah penglayur karena kurang dirawat. Apakah ini mencerminkan sikap bersyukur atas ciptaan Tuhan? Kita? Karena jika kita melihat sampah yang berserakan dan tanaman yang layu, itu mencerminkan kurang rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang telah Tuhan ciptakan. Sikap bersyukur harus dicerminkan dalam tindakan kita, termasuk dalam menjaga kebersihan dan merawat lingkungan kita. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau kita melihat sampah berserakan, tanaman layu kurang dirawat, apakah itu mencerminkan sikap bersyukur? Jelas nih.
apa? Kalau kita melihat sampah berserakan, apa yang akan kita lakukan? Kita mengambil sampah. Ya. Dengan apa? Dengan hati ikhlas. Dengan hati ikhlas untuk merawat lingkungan sekitar kita. Ya. Terus kalau kita melihat ada tanaman di sekolah kita yang layu, apa yang akan kita lakukan? Kalau layu saya layu, disiram supaya apa? Dia bisa tumbuh dan segar kembali, ya seperti itu. Ya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan, yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, pengantar masalah yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas alam yang Ia ciptakan? Ya. Cara kita menunjukkan rasa syukur atas alam yang sudah diciptakan itu banyak sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menunjukkan rasa syukur itu. Yaitu dengan apa? Tadi tidak membuang sampah sembarangan. Tanaman itu harus kita rawat. Kapan perlu kita menanam pohon-pohon, ya. Terus ketika kita menggunakan energi atau energi di rumah misalkan listrik, kita harus menggunakannya dengan hemat. Seperti itu. Nah, di sini ada video edukasi untuk kita. Video edukasinya tentang permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Nah, dari video ini nanti Ibu akan tugaskan kalian untuk bekerja dalam kelompok ya dari masalah yang akan kita lihat ini. Silakan disimak dulu videonya karena nanti Ibu akan tugaskan kalian bekerja sama dengan kelompok. Halo semuanya, teman-teman channel itu kami kasih. Permasalahan keuangan hidup sekarang ini memang jadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena olah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan keuangan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan keuangan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pembunuhan hutan, penebangan dengan sampai pemakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Keinginan dibiarkan, maka fauna hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah memiliki masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan dari aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya jalan, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kebaikan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurutnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sedang dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga sedang berkurang dan akan berkurang. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Sampai di situ.
kan. Jadi ibu minta kalian berdiskusi dalam kelompok ya. Kita bentuk kelompoknya ya. Dalam kelompok ini ibu minta 3 orang dalam satu kelompok. Ya, 3 orang ini si Medi, Mirel dia gabung di situ. Silvana, si Fadil gabung di sini dan kalian berempat. Ya. Fadil, Silvana di sini. Kalian berempat. Ya, silakan bergabung dalam kelompoknya. Sudah bergabung dalam kelompoknya? Gabung. Jadi di dalam kelompok itu kita kalian berdiskusi dalam kelompok ini apa yang dapat kita lakukan sebagai individu. Itu kami bagikan PPD-nya untuk kalian. Ini adalah lembar pekerjaan kalian yang akan dikerjakan bersama kelompoknya. Satu orang di sini. Ibu kasih waktu bekerja dalam kelompoknya dalam waktu 7 menit. Nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Setiap kelompok nanti presentasikan hasil pekerjaan. Nah, silakan. Yang nomor 4, yang sudah dikerjakan itu poin nomor 4, membuat poster tentang rasa syukur untuk alam ciptaan Tuhan. Ya. Langsung ke poster aja. Poster. Membuat poster tentang rasa syukur untuk alam ciptaan Tuhan. Silakan. Silakan buat posternya semenarik mungkin dengan tema di sini rasa syukurku untuk alam ciptaan Tuhan. Silakan digambar apa yang mau kalian gambar di situ. Entah kalian menggambar pemandangan alam, atau kalian menggambar tempat membuang sampah. Terus kalian bikin slogannya, bikin temanya di situ, ya, di dalam poster tersebut. Silakan bekerja. Nanti maju presentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Silakan dibuat dulu posternya. Ya apa? Di apa? Gambarnya di sini. Ini sudah memberikan. Yang penting kalian menulisnya itu kelihatan tulisannya, slogannya, ya. Slogannya bermakna. Ini slogannya. Kalian mau mengambil yang nomor 1. Bikin di dalam isi posternya. Bikin gambar posternya dulu, lalu tulis di sini. Boleh dalam waktu yang singkat ini, ya, dalam waktu yang singkat, ini langsung membuat poster. Ya, ini tempat letaknya ada di belakang. Biasanya ada di belakang. Kalian membuat poster, jadi ada slogannya, ada pesannya di situ kan.
Dari sini ke sini. Iya, apalagi. Ayo, dalam waktu yang terus berjalan, silahkan. Karena nanti maju dalam prosesnya untuk dipresentasikan. Mana aja ya? Mana aja. Yuk. Nanti maju ke depan bersama teman-temannya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu tentang tugasnya. Slogannya dibuat slogannya, dulu, baru slogannya, terus pesan. Judulnya bisa jangan lupa slogannya apa, pesannya apa, ya di situ judulnya apa dari poster yang kalian buat. Ayo waktu terus berjalan. Apa idenya? Tadi tuangkan idenya di situ. Ya. Semuanya bekerja. Kita kerja kelompok itu kita harus bekerja sama. Tuangkan ide-idenya. Apa idenya kamu di situ? Ya. Biar si Silvana nulis. Ya. Dan dua tuangkan idenya apa aja di situ.
berdasarkan video tadi, pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Ya. Jawabannya apa? Yo, ada yang sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai silakan maju presentasikan di depan. Ada yang sudah selesai? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah selesai kelompok 1? Satu kalau sudah selesai silakan maju presentasikan di depan kelas, dibaca apa pesan dari posternya, apa slogannya. Ayo silakan maju bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan maju. Bagi yang selesai sudah posternya silakan maju. Apa pesan dari poster kalian dibacakan biar teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain kalau diperhatikan ya temannya. Ini. Baca hasil tugasnya. Ya, tadi judulnya apa? Kami dari silakan duduk. Sudah selesai. Kelompok berikutnya lagi yang sudah selesai silakan maju presentasikan di depan kelas. Teman yang lain diperhatikan ya hasil karya kelompoknya. Karya kelompok temannya. Kelompok mana dulu yang maju? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Ayo silakan maju kelompok 2. Maju dan teman-teman silakan presentasikan hasil tugas kelompoknya. Rasa syukur Allah Ta'ala Allah Tuhan bahwa Allah menunjukkan syukurmu. Allah adalah karunia agung dari Tuhan. Amin. Nah, silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Ini sih kalau di sini, ini. Nah, ayo. Apa hasil dari posternya? Pesannya apa? Ayo. Nanti dari kelompok kita rasa syukur untuk alam ciptaan Tuhan, kalau alam begitu penuh, Allah adalah
mari kita jaga agar tetap lestari generasi mendatang. Tepuk tangan dulu. Bapak semua ya, slogan dan motivasinya tentang menjaga kelestarian alam dan menjaga lingkungan ya, sebagai wujud syukur. Ya. Jadi hari ini pelajaran kita ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini. Ayo kita baca sama-sama kesimpulan pelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Poinnya bersyukur kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta, lingkungan sekitar kita. Setiap detail dalam alam ini adalah bagian dari anugerah yang patut kita syukuri. Terus tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan alam serta lingkungan. Tuhan menciptakan alam untuk kebutuhan kita dan kita harus merawatnya dengan bijaksana, menghindari kerusakan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya menghargai ciptaan Tuhan. Alam dan lingkungan adalah manifestasi dari kasih karunia. Kita diajarkan untuk menghargai ciptaannya, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga seluruh ekosistem yang ada. Dengan demikian, kita bisa menjaga kelestarian alam sebagai wujud rasa syukur. Terus, menerapkan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menunjukkan rasa syukur dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah, menanam pohon, dan melakukan tindakan yang itu adalah kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ada refleksi untuk kita. Ya. Jadi dari refleksi ini ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan untuk kita jawab bersama, kita renungkan bersama. Ya. Apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Hari ini saya belajar tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan saya juga. Ya, yang lainnya? Yo, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Jadi, Seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. terus ada lagi yang lain? Apa aja yang dipelajari hari ini? Tentang apa aja yang sudah kita jelaskan dari tadi? Apalagi? Saya juga belajar tentang kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Itu ya, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini. Dan kita juga belajar tentang bagaimana merawat lingkungan, ya. Kita juga belajar tentang polusi yang ibu tayangkan tadi di video, ya. Itu. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa menerapkan di rumah dan di sekolah? Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini, kita terapkan lagi di rumah dan juga di sekolah? Bagaimana caranya? Misalkan apa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga rasa syukur terhadap alam dan lingkungan. Terus apa? Di rumah, menghemat penggunaan air dan listrik. Ya, menghemat penggunaan air dan listrik itu salah satu hal yang bisa kita lakukan di rumah. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan di rumah? Mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang dan memisah sampah
Nah, terus apa lagi yang bisa kita terapkan di sekolah? Itu tadi di rumah, sedangkan di sekolah apa lagi yang bisa kita terapkan? Itu hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah dan di sekolah. Jadi tidak hanya kata-kata, tetapi kita lakukan. Ya, bisa kita terapkan itu di rumah dan di sekolah. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan sumber energi dengan bijak, dengan hemat, ya. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita sudah masuk referensi dan kita sudah masuk dalam kesimpulan. Akhir dari pelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa kembali. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Merawat bumi. Ya. Mari kita bersatu dalam doanya kita ucapkan secara bergantian. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan mengajar setiap hari. Kami memohon semangat dan kekuatan untuk menjaga iman. Bimbinglah kami agar dapat menjadi teladan dalam pelestarian alam. Kami berdoa agar selalu peka terhadap kebutuhan lingkungan sekitar. Semoga usaha kami dalam menjaga lingkungan dapat membawa perubahan positif. Semua ini kami panjatkan dengan penuh harapan dan iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.